Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi stoikiometri pada bagian konsep mol. Ada beberapa rumus yang harus kalian pelajari dan kalian pahami untuk mengerjakan soal-soal dalam materi stoikiometri. Berikut adalah kumpulan rumus yang dapat kalian gunakan untuk mengerjakan soal-soal stoikiometri. Kumpulan rumus di sini dinamakan jembatan mol. Kenapa namanya jembatan mol? Karena ada berbagai macam rumus yang dapat kalian gunakan untuk menghitung mol. Dari molaritas, massa, volume gas, dan jumlah partikel bisa kalian gunakan untuk menghitung mol. Tergantung apa yang diketahui di dalam soal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah molaritas. Molaritas dilambangkan dengan huruf M besar, sedangkan mol dilambangkan dengan huruf N kecil. Nah, jika di dalam suatu soal diketahui molaritas atau konsentrasi, lalu kalian diminta untuk menghitung mol, maka kalian harus menggunakan rumus yang dari molaritas menuju mol, yaitu N sama dengan M dikali V. N sebagai mol, M sebagai molaritas, dan V sebagai volume. Sebaliknya, kalian bisa menghitung molaritas jika diketahui mol. Rumusnya, M sama dengan N dibagi V. M itu untuk molaritas, N untuk mol, dan V untuk volume. Yang kedua adalah massa. Massa dilambangkan dengan huruf M kecil, dan mol tadi dilambangkan dengan huruf N kecil. Jika di dalam suatu soal kalian diketahui massa suatu zat dan diminta untuk menghitung mol, berarti kalian gunakan rumus dari massa menuju mol, yaitu N sama dengan M dibagi MR atau per MR. Jadi N untuk mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatif atau massa atom relatif. Kalian bisa menghitung atau melihat nilai atom relatif atau molekul relatif dari tabel periodik. Nanti Ibu akan berikan contoh bagaimana menghitung massa atom relatif dan massa molekul relatif. Sebaliknya, jika di dalam soal yang diketahui adalah mol, tetapi kalian diminta untuk menghitung massa, maka kalian gunakan rumus dari mol menuju massa, yaitu M kecil sama dengan N kecil dikali MR atau massa atom relatif. Yang ketiga adalah volume gas yang dalam keadaan STP, tekanan dan suhu tetap. Jika di dalam suatu soal diketahui volume suatu gas, lalu kalian diminta untuk menghitung mol, maka kalian harus gunakan rumus dari volume gas menuju mol, yaitu N sama dengan V volume pada keadaan suhu dan tekanan tetap atau STP dibagi 22,4 atau per 22,4. Sebaliknya, jika diketahui mol, namun kalian diminta untuk menghitung volume gas, maka rumusnya menjadi V dalam keadaan STP sama dengan N dikali 22,4. Yang terakhir adalah jumlah partikel yang dilambangkan dengan huruf X. Jika di dalam suatu soal diketahui jumlah partikel suatu zat, namun kalian diminta menghitung mol, maka rumus yang harus kalian gunakan adalah dari jumlah partikel menuju mol, yaitu X sama dengan N dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu adalah ketentuan Avogadro. Selanjutnya, jika sebaliknya kalian diketahui mol, lalu diminta untuk menghitung jumlah partikel, maka kalian harus menggunakan rumus dari mol menuju jumlah partikel, yaitu N sama dengan X per 6,02 kali 10 pangkat 23.
Berikut adalah pengelompokan rumus dari rumus-rumus yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Di sini ada pengelompokan rumus untuk menghitung mol, persamaan gas ideal, konversi gas pada suhu dan tekanan tetap, dan konsentrasi atau molaritas. Ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui dalam rumus-rumus yang akan kita pelajari. Dan beberapa sudah Ibu jelaskan. M artinya adalah massa zat. Massa zat dalam rumus itu harus satuannya dalam bentuk gram. Jadi, kalau kalian di dalam soal menemukan massanya itu dalam satuan kilogram, berarti harus kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk gram sebelum kalian masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya N adalah mol. AR itu adalah massa atom relatif. Kalian bisa melihat massa atom relatif di dalam tabel periodik. Di dalam tabel periodik itu kan ada nama nomor massa dan ada nomor atom. Nah, nomor massa itulah yang merupakan AR atau massa atom relatif. Satuan dari massa atom relatif adalah gram per mol. Selanjutnya MR. MR adalah massa molekul relatif. Massa molekul berarti gabungan AR dari berbagai unsur dalam satu molekul. Kalau Na itu hanya sebuah atom Na, sedangkan NaCl itu merupakan sebuah molekul. Molekul yang terdiri dari unsur Na dan Cl. Jadi berbeda ya antara atom dan molekul. Kalau atom itu sama saja dengan satu unsur. Tetapi kalau molekul itu adalah gabungan dari berbagai unsur. Satuan untuk massa molekul relatif sama seperti AR, yaitu gram per mol. Selanjutnya adalah M besar, yaitu molaritas. Jadi, kalian harus bisa membedakan penulisan M kecil dan M besar sesuai dengan rumus yang kalian gunakan. Lalu V adalah volume. P artinya tekanan. Tekanan satuannya adalah atm atau atmosfer. Selanjutnya R, yaitu tekanan gas. Angka untuk tekanan gas itu mutlak, selalu 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Jadi, kalau kalian menggunakan rumus PV sama dengan nRT, R-nya kalian masukkan angka 0,08205 liter atm per mol Kelvin. Selanjutnya T, yaitu suhu. Biasanya di dalam soal diketahui suhunya itu dalam bentuk derajat Celcius. Sedangkan di sini suhu harus dalam keadaan Kelvin atau satuan Kelvin. Jadi kalian harus mengubah suhu yang berbentuk derajat Celcius tadi ke dalam bentuk Kelvin. Dengan cara ditambahkan 273,15 atau bisa kalian bulatkan menjadi 273. Semisal, di soal diketahui 27 derajat Celcius. Berarti sebelum dimasukkan ke dalam rumus, kalian harus ubah dulu 27 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 300 Kelvin. Jadi, yang kalian masukkan ke dalam rumus adalah yang 300 Kelvin. Berikut ada beberapa contoh soal yang bisa kalian pelajari untuk memahami materi stoikiometri. Contoh soal yang pertama. Jika ARH sama dengan 1, ARS sama dengan 32, dan ARO sama dengan 16, maka MrH2SO4 adalah... Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung massa molekul relatif dari molekul H2SO4. Di dalam molekul H2SO4 terdapat 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Nah, untuk menghitung MR-nya yaitu 2 dikali ARH karena jumlah atom H ada 2. Ditambah ARS ditambah 4 dikali ARO dikarenakan jumlah atom O ada 4. Lalu dimasukkan nilai AR masing-masing atomnya. 2 dikali 1 karena ARH adalah 1. Ditambah 32 karena ARS adalah 32.
ditambah 4 dikali 16 karena ARO adalah 16. 2 dikali 1 adalah 2, ditambah 32, ditambah 64 dari 4 kali 16. Jadi total MR dari H2SO4 adalah 98. Contoh soal nomor 2. Molaritas 4 gram NaOH yang dilarutkan dalam 2 liter air adalah. Nah, di dalam soal ini diketahui massa dan volume. Dan kalian diminta untuk menghitung molaritas. Jadi, kalian lihat rumus untuk menghitung molaritas yang diketahui massa dan volume. Nah, rumus yang bisa kalian gunakan adalah M sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume. Ingat, volume yang digunakan dalam satuan mililiter. Karena di dalam soal satuannya liter, maka yang di dalam soal itu harus kalian ubah terlebih dahulu ke bentuk mililiter. Massanya 4 gram. Satuannya sudah gram, jadi tidak perlu diubah. Volumenya 2 liter. Harus diubah ke mililiter menjadi 2000 mililiter. MR NaOH kalian harus hitung sendiri. Karena sebelumnya sudah Ibu beri penjelasan bagaimana cara menghitung MR suatu molekul. Nah, di sini didapatkan MR NaOH yaitu 40. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus. M sama dengan massanya 4 gram per mr yaitu 40 dikali 1000 per volume. Volumenya yang 2000 ml. Setelah dihitung, didapatkan molaritasnya sebesar 0,05 molar. Contoh soal yang ketiga. Tentukan volume dari 0,5 mol gas CO yang diukur pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pertama, kalian harus menuliskan terlebih dahulu hal-hal yang diketahui di dalam soal. Ada P sama dengan 1 atm, ada N yaitu jumlah mol 0,5 mol. Nah, kalau udah ada P dan N, berarti kalian akan menggunakan rumus PV sama dengan nRT. Jadi, P, N, dan ada R-nya. R adalah mutlak 0,08205 liter ATM per mol Kelvin. Dan T di dalam soal adalah 30 derajat Celcius. Ingat, Ibu bilang kalau di dalam rumus PV nRT yang digunakan suhunya harus dalam satuan Kelvin. Jadi, kita harus ubah suhu dalam bentuk derajat Celcius ke bentuk Kelvin. Dengan cara ditambahkan 273 Kelvin. Jadi di sini didapatkan suhunya menjadi 303 Kelvin. Kemudian masukkan ke dalam rumus PV sama dengan nRT. P-nya 1 atm dikali V yang akan kita cari, N-nya 0,5 mol, dikali R-nya 0,08205 liter ATM per mol Kelvin, dikali suhunya atau T 303 Kelvin. Didapatlah volumenya sebesar 12,43 liter. Soal nomor 4. Tentukan massa atom relatif, berarti AR, dari 3,25 gram logam X yang mempunyai jumlah partikel 3,01 dikali 10 pangkat 22 atom X. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung AR. Dan yang diketahui adalah massa, makanya di situ dituliskan M kecil sebesar 3,25 gram dan jumlah partikel yang dilambangkan dengan X yaitu 3,01 kali 10 pangkat 22. Nah, di sini kalian akan menggunakan kombinasi rumus dari rumus massa dan rumus jumlah partikel. Nah, yang pertama kalian bisa gunakan adalah rumus dari massa menuju mol. Berarti mencari mol. N sama dengan gram per mr. Nah, di dalam rumus mol sendiri bisa juga kita gunakan rumus X per 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti di sini rumus untuk jumlah partikel. Nah, di sini kita bisa menghitung terlebih dahulu yang sudah ada di dalam soal.
Kalau untuk rumus N sama dengan gram per mr, kan kita belum tahu mr-nya berapa. Nah, kita belum bisa gunakan rumus yang itu. Selanjutnya rumus yang N sama dengan X per 6,02 dikali 10 pangkat 23. Nah, X-nya sudah ada di soal. Sedangkan 6,02 kali 10 pangkat 23-nya itu mutlak dari hukum Avogadro. Nah, karena dua-duanya sudah ada, maka bisa kita masukkan ke dalam rumus dan bisa kita hitung. Didapatlah jumlah molnya adalah 0,05 mol. Nah, sekarang molnya sudah didapatkan. Masanya juga sudah ada. Berarti kita bisa gunakan rumus yang N sama dengan massa atau gram per mr. Nah, karena yang dicari adalah mr atau AR, nah, maka di sini kita bisa gunakan rumus mr sama dengan massa dibagi mol. Massanya ada di dalam soal, molnya sudah didapatkan dari perhitungan yang menggunakan jumlah partikel. Nah, didapatlah mr-nya sebesar 65. Berikut adalah contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 5. Diketahui ARN sama dengan 14 dan ARO sama dengan 16. Tentukan massa dari 4,48 liter gas dinitrogen pentaoksida dalam keadaan STP. Nah, kalian harus mengetahui terlebih dahulu rumus molekul dari dinitrogen pentaoksida. Kalian buka lagi catatan materi tentang tata nama senyawa. Di itu artinya 2. Jadi, dinitrogen berarti ada 2 atom nitrogen. Penta artinya 5. Jadi, pentaoksida adalah 5 atom oksigen. Jadi, rumus molekul dinitrogen pentaoksida adalah N2O5. Lalu, di dalam soal, kalian diminta untuk menentukan massa, sedangkan yang diketahui adalah volume dan AR dari atom-atomnya. Nah, rumus yang pertama-tama bisa kalian gunakan adalah N atau jumlah mol sama dengan volume dibagi 22,4. Nah, kenapa kalian gunakan rumus ini? Kalian bisa gunakan rumus ini karena di dalam rumus tersebut sudah ada beberapa hal yang diketahui di dalam soal. Jadi, kita harus menghitung mol terlebih dahulu. Nah, volume ada di dalam soal yaitu 4,48 liter. Sedangkan 22,4 adalah ketentuan mutlak dari rumus. Nah, Bu, kenapa yang digunakan adalah liter? Tidak diubah terlebih dahulu. Nah, yang diubah terlebih dahulu ke bentuk mililiter hanya rumus dalam menghitung molaritas atau konsentrasi. Karena di situ memang satuannya harus V mililiter. Nah, kalau di sini kalian bisa gunakan langsung volume yang tertera di dalam soal. Didapatlah jumlah molnya adalah 0,2 mol. Nah, setelah kalian mengetahui jumlah molnya, kalian bisa gunakan rumus jumlah mol atau N sama dengan massa dibagi mr. Nah, untuk N-nya sudah ada, yaitu 0,2 mol yang sebelumnya sudah kita hitung. Massa, yaitu yang akan kita cari, dan mr bisa kita hitung dari yang diketahui AR di dalam soal. mrN2O5 berarti 2 dikali AR dari atom N ditambah 5 dikali AR dari atom O. Perhitungannya ada di atas. 2 dikali ARN yaitu 14, 5 dikali ARO yaitu 16. Jadi, 2 dikali 14 adalah 28, ditambah 5 dikali 16 yaitu 80. Total mrN2O5 adalah 108. Lalu bisa dimasukkan ke dalam rumus. Nah, karena tadi rumusnya N sama dengan massa dibagi mr, karena kita akan mencari massa, berarti kita olah rumusnya. Massa menjadi N dikali mr. Nah, N-nya 0,2 mol, dikali mr-nya 108 gram per mol. Hasil yang didapat adalah 21,6 gram. Jadi massa dinitrogen pentaoksida yang didapat adalah 21,6 gram. Sekian penjelasan materi stoikiometri pada bagian konsep mol. Silahkan dipahami dan diperhatikan
setiap bagian dalam video ini. Jangan lupa catat di buku catatan kimia masing-masing. Terima kasih.